Iya, benar Bu. Silakan Anda presentasi poin-poinnya saja ya. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Diana Priandini dan juga Bapak pembimbing saya yaitu Pak Widiono yang saya hormati. Di sini saya akan mempresentasikan proposal skripsi saya yang berjudul Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Kualitas Produk terhadap Loyalitas Pelanggan pada Cafe Fine Art Coffee di Bekasi. Nah, penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan dua variabel X sebagai independen dan Y-nya adalah dependent. Selanjutnya adalah latar belakang dan fenomena penelitian. Pada revolusi 4.0 saat ini, perubahan teknologi dan gaya hidup sudah menjadi hal yang lumrah. Oleh karena itu, semakin banyaknya kafe, coffee shop, dan restoran di mana-mana. Sehingga masyarakat menjadikan kafe sebagai tempat untuk berkumpul dan menghabiskan waktu, serta untuk mengerjakan tugas-tugas kantor juga biasanya mereka melakukannya di kafe. Untuk itu, pelaku bisnis harus berinovasi dalam produk, pelayanan, fasilitas, marketing, dan konsep-konsep lainnya. Dan juga maka kualitas pelayanan dan kualitas produk itu harus ditingkatkan sehingga menghasilkan loyalitas pelanggan pada Fine Art Coffee itu sendiri. Nah, seiring berjalannya usaha tersebut, sebagai fenomena permasalahan yang terjadi di Fine Art Coffee, salah satunya adalah omset penjualan perusahaan yang mengalami fluktuasi. Kita bisa lihat pada tabel omset penjualan di sebelah kiri tahun 2019, yaitu pada bulan Juli omset penjualan mendapatkan 47 juta dan pada bulan Agustus mengalami penurunan yang signifikan menjadi 44 juta dan dilanjutkan pada September turun lagi menjadi 35 juta. Akan tetapi pada Oktober naik menjadi 41 juta dan November juga naik menjadi 42 juta. Untuk ruang lingkup penelitian saya batasi pada pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan pada Fine Art Coffee di Bekasi. Selanjutnya adalah perumusan masalah. Perumusan masalah pada penelitian saya adalah seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan pada Fine Art Coffee. Yang kedua adalah seberapa besar pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan pada Fine Art Coffee. Yang ketiga adalah seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas produk secara bersama-sama terhadap loyalitas pelanggan pada Fine Art Coffee. Sehingga dari perumusan masalah tersebut, saya meneliti ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan pada Fine Art Coffee di Bekasi, dan juga yang kedua adalah untuk menganalisis seberapa besar pengaruh kualitas produk terhadap loyalitas pelanggan pada Fine Art Coffee di Bekasi. Yang ketiga adalah untuk menganalisis seberapa besar pengaruh kualitas pelayanan dan kualitas produk secara bersama-sama terhadap loyalitas pelanggan pada Fine Art Coffee di Bekasi. Selanjutnya adalah kajian literatur. Untuk kajian literatur, untuk memperkuat analisis pada permasalahan yang saya angkat, maka pada bab 2 saya menggunakan skripsi, menggunakan beberapa teori yang relevan dengan judul penelitian saya. Antara lain untuk S1-nya adalah kualitas pelayanan, di mana menurut Wyckoff dalam Supranto tahun 2006, kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan pelanggan. Untuk S2-nya adalah kualitas produk, di mana menurut Kotler tahun 2009, kualitas produk merupakan ciri dan karakteristik suatu barang atau jasa yang dipengaruhi pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan atau tersirat. Selanjutnya adalah variabel Y-nya loyalitas pelanggan. Menurut Ciptono 2011, beliau mengatakan bahwa loyalitas pelanggan sebagai komitmen pelanggan terhadap suatu merek, toko, dan pemasok berdasarkan sikap yang sangat positif, tercermin dalam pembelian ulang yang konsisten. Dari kajian teori tersebut, maka terformulasilah sebuah model konseptual seperti yang saya tampilkan berikut ini, atau Ibu atau Bapak bisa lihat di halaman 37 pada proposal skripsi saya.
Di sana untuk variabel X1-nya adalah menurut Ciptono tahun 2011, dimensi kualitas pelayanan. Indikatornya adalah keandalan, ketanggapan, jaminan, empati, dan bukti fisik. Untuk X2-nya menurut Putro et al. Tahun 2014, di mana dimensi kualitas produknya indikatornya adalah kinerja, keistimewaan, keandalan, kesesuaian, daya tahan, dan estetika. Selanjutnya adalah untuk variabel Y menurut Ciptono tahun 2009. Pada dimensi loyalitas pelanggan, indikatornya adalah konsistensi, komitmen, dan kesetiaan. Nah, metode penelitian yang saya gunakan di sini adalah penelitian ini dengan metode kuantitatif, di mana pendekatan kuantitatif menurut Sugiono adalah metode penelitian yang berdasarkan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara random. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian. Analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah populasi. Populasi pada penelitian ini adalah pengunjung Planet Coffee itu sendiri, namun tidak diketahui pasti berapa jumlahnya karena banyaknya pengunjung dan tidak terbatas. Maka untuk mendapatkan sampel penelitian ini, saya menggunakan rumus Slovin seperti yang saya tampilkan pada layar. Jadi untuk mendapatkan sampel menggunakan rumus Slovin, dan akhirnya saya mendapatkan jumlah 60 responden dari perhitungan tersebut. Terus teknik analisis data. Untuk melakukan analisis data, saya menggunakan analisis data statistik dengan melakukan beberapa uji data. Yaitu pertama adalah antara lain uji validitas dan uji reliabilitas. Yang kedua adalah analisis regresi linear berganda. Selanjutnya korelasi Rang-Spearman. Selanjutnya adalah analisis kolerasi berganda. Dilanjutkan koefisien determinasi R2. Dan juga uji hipotesis, uji T secara parsial, dan uji F secara simultan. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada Ibu Diana dan juga Bapak Widi. Saran dan masukannya akan menjadi kesempurnaan pada proposal skripsi ini, sehingga dapat dilanjutkan menjadi sebuah penelitian yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, mohon maaf ya, hari ini nih kalau udah siang gini gangguannya banyak banget. Iya Ibu, nggak apa-apa. Sebentar. Sebentar ya, sebentar. Sebentar ya. Iya. Iya. Baik, mohon maaf Pak Widi, saudara de Bufano ya. Iya. Anda siapkan alat tulisnya sudah? Oh iya, sudah Bu. Kalau saya lihat ya, skripsinya sudah cukup baik ya, penulisannya sudah cukup lengkap. Oke. Di penulisan, lalu di variabelnya juga, cuman ada hanya ada beberapa nanti ya yang ingin saya tambahkan supaya skripsinya nanti akan semakin bagus ya. Iya. Yang pertama di latar belakang penelitian Anda, karena kan Anda kebetulan salah satu ini ya, owner sih di situ juga ya. Iya, benar Bu. Di di Cafe Fine Art ya. Iya. Salam ya buat Mas Badar ya. Oh iya Ibu, nanti saya sampaikan insyaallah. Ini
kan bagus nanti untuk masukannya. Iya. Istrinya Mas Badara soalnya saya pembimbingnya, Iya. nggak apa-apa tuker-tukeran. Masukkan data kompetitor, ya. Masukkan data kompetitor. Jadi di tempat penelitian di Harapan Indah ya. Iya benar. Nah di Harapan Indah itu ada nggak warung kafe yang sejenis, yang menjual yang hampir sama. Karena kan kita ingin melihat nih terkait loyalitas. Karena nanti harus berawal dari variabel variabel Y-nya. Jadi sudah ada data di tabel ya, komplainan dari pelanggan terkait dengan sikap dan pelayanan ya, itu udah bagus. Benar. Nanti ditambahkan lagi satu data kompetitor sehingga nanti akan semakin bagus skripsinya. Lalu manfaat penelitian itu ada 3 ya, ada akademis, praktis, dan kebijakan. Ini nanti dimasukkan ya di manfaat penelitian. Lalu di kerangka teori, kalau di penelitian terdahulu sudah oke, kajian pustakanya juga sudah lengkap. Tapi nanti di kerangka teori, di nomor 1-nya itu kan pengaruh variabel X1 terhadap Y. Nah itu Anda masukkan nanti. Anda menggunakan bukunya siapa atau literatur siapa terkait dengan kualitas pelayanan. Misalkan, saya menggunakan bukunya Lupio Adi, misalkan. Atau Anda menggunakan bukunya Anda menggunakan siapa? Zetam. Dan Anda menggunakan siapa? Pak Suraman, Lupio Adi untuk kualitas pelayanan. Ciptono ya? Ciptono benar Bu. Nah jadi nanti dimasukkan di kerangka teori ya. Gitu. Di kerangka teori Anda masukkan sebelum gambar kerangka teori itu kan Anda sudah membuat deskriptifnya ya. Iya benar. Pengaruh variabel X1 terhadap Y. Nah nanti yang X2 terhadap Y Anda masukkan kualitas produk pakai Putro ya. Lalu yang Ciptono juga dimensi dari loyalitas pelanggan. Nah, itu Anda masukkan ya di kerangka teori sebelum Anda gambar. Iya. Itu saya sudah masukkan kayaknya Bu. Tapi belum ada dimensinya. Gitu, iya. Ya, ini kan Anda baru loyalitas menurut siapa yang Anda gunakan. Ini di kualitas produk Anda pakainya Santoso, padahal Anda menggunakan teorinya Putro. Iya. Siapa tuh? Nggak tahu deh. Nah, ini yang paling penting terkait dengan populasi dan sampel. Nah, karena Anda kebetulan di sana ya sebagai owner-nya juga. Nah, nanti dari data populasinya, berapa sih populasi selama 3 bulan aja yang datang itu berapa di antaranya misalkan 300 orang. Nanti Anda bisa menggunakan rumusnya Suharsini Arikunto. Nah, ini kan Anda langsung hantam ya. Langsung hantam pakai Slovin ya. Iya, benar Bu. Ya pakai Slovin. Kalau pakai Slovin ini untuk pengambilan sampel yang jumlahnya di atas 1000 nih biasanya nih, yang jumlahnya lebih besar. Nah, tapi kalau misalkan memang tidak diketahui unidentified jumlahnya, saya nggak tahu Bu karena saking banyaknya gitu. Nah, Anda boleh menggunakan rumus Haier et al. Misalnya. Nah, itu jumlah indikator dikali dengan kisi-kisi variabel Anda, dengan indikator dikali dengan skala Likert ya. Skala Likertnya kan ada 5 ya. Nah, terserah aja nanti kalau datanya ada lebih bagus. Jadi Anda bisa menggunakan bisa menggunakan Suharsini Arikunto. Ya, tapi harus disebutkan di populasinya, jangan dikosongin. Ya, ini kan masih kosong nih. Anda langsung masuk di sampel ya. Uji-ujinya saya pikir nggak ada masalah, nanti tinggal Anda lanjutkan ya sesuai dengan jumlah sampelnya. Lalu rencana tabel penelitiannya juga tidak ada masalah. Untuk daftar pustaka sudah cukup baik, sudah benar ya penulisannya seperti ini. Tinggal nanti untuk penulisan jurnal sama website Anda pisah ya. Nah, jurnal ini kan sumber lain udah Anda masukkan, tapi jurnal nih nampaknya belum Anda masukkan. Jurnal itu kan yang Anda ambil di penelitian terdahulu ya. Iya benar. Untuk pertanyaan penelitian atau kuesioner nanti silakan Anda berdiskusi dengan dosen pembimbing Anda. Itu saja dari saya. Silakan Bapak Widiono sebagai dosen. Baik, terima kasih Bu Riana.
Eh, ada beberapa masukan tadi yang dari Ibu Diana selaku penelaah. Saudara Duwano tentu sudah mencatat, semuanya dicatat. Nanti langsung perbaiki, setelah perbaikan nanti langsung ke WA ke saya. Ya, nanti kita diskusikan lagi nanti ke keempat nantinya. Siapa? Saya rasa Ini nanya, boleh nanya nggak tentang Ibu, saya boleh tanya satu lagi untuk Ya, silakan. Untuk data yang kompetitor itu datanya yang seperti apa ya? Komplainan data atau kompetitor itu nanti data nama ininya aja, nama kompetitornya. Misalkan data Wine Out Coffee itu apple to apple-nya sama apa? Misalkan sama kopi kenangan sama gitu kan. Sama yang kayak begitu. Nah, jadi di sana di Harapan Indah itu kan banyak banget. Iya, benar. Ya kan. Masukkan 3 atau 4 lah kompetitor yang sama di sana, sehingga nanti akan terlihat. Mungkin boleh kalau misalkan nanti sekalian buka puasa ngorder dari sana, rasanya misalkan atas produknya lebih ini, dari segi harganya lebih apa gitu, nah boleh. Iya. Ya. Malahan kebetulan saat ini kafe saya udah tutup, Bu. Lagi tutup maksudnya. Nggak nangani pembelian online? Sudah, tapi kan kebetulan karyawan saya juga beberapa ngambil dari Jawa, jadi daripada saya takut kenapa-napa saya pulangin dulu. Iya sih, daripada nggak bisa pulang kampung Iya, ya. tutupnya karena ini, tutup karena COVID ini. Iya benar Pak. Jadi sempat saya buka beberapa minggu waktu itu, sayangnya omset ngedrop banget, hampir nggak ada pelanggan yang untuk beli. Bahkan saya juga udah layanin delivery atau online, itu juga tidak ngaruh. Jadi ya udah, daripada saya harus operasionalnya membengkak, ya saya tutup sementara. Sementara kan tutupnya Sementara kan? Pak. Iya. Sementara Pak. Sementara kan? Iya. Karena untuk meminimalisir ini kerugian yang lebih tinggi. Iya benar Bu. Ya sudah, mudah-mudahan bangkit lagi lah. Amin. Dan C19 segera berlalu. Amin ya Allah. Oke. Ya baik, dengan demikian sidang proposal skripsi atas nama saudara Promovenus Duwano Sonda Kausar telah selesai. Silakan Anda untuk melanjutkan skripsi Anda, tetap semangat dan sehat selalu. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host kita. Silakan Mas Nanda atau Mbak Lorenza. Terima kasih Ibu Diana hari ini dan Pak Widiono, dan untuk Mas Sonda Kausar mungkin bisa live. Ini langsung ditutup saja ya Bu, karena kan sudah pesan terakhir. Pak Widiono, saya mengucapkan terima kasih. Ya Pak Widi, mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Lorenza, Mas Nanda, sampai bertemu lagi besok. Mas Duwano ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Semangat Duwano. Iya Pak. Ya.